Pak. Dia bohong, Pak. Saya nggak pernah melakukan apa-apa sama dia. Gak mungkin. Ini pasti kesalahan. Suami saya tidak mungkin berbuat sesuatu yang sekeji itu. Kamu siapa? Sosokan jadi pahlawan. Saya istrinya. Mbak, saya nggak mungkin bohong, Mbak. Mbak harus percaya sama saya, Mbak. Mbak kan juga perempuan, gimana kalau kondisinya Mbak di posisi saya sudah dilecehkan seperti ini, Mbak. Tenang. Semuanya tenang dulu ya. Kathy, lebih baik sekarang kamu pulang dulu ya. Tenangkan diri kamu. Biar nanti saya usut semua masalah ini. Karena bagaimanapun juga, ini sudah merusak nama baik perusahaan. Iya, Pak. Ya udah, sekarang kalian bubar dulu ya. Biar nanti saya selesaikan dengan yang berkepentingan. Terima kasih, Pak. Han, kamu percaya sama aku kan? Aku tuh benar-benar nggak melakukan. Aku tuh hanya kerja seharian. Iya, Mas. Aku percaya kok. Sekarang kita cepetan pulang. Kamu kan belum tidur. Kamu juga harus istirahat, kan? Iya. Pak, perusahaan ini telah terjadi pelecehan. Lebih tepatnya pemerkosaan. Apakah benar Anda pelakunya? Ya, Pak. Enggak. Bukan. Ini hanya kesalahpahaman. Udah. Maaf, kalian sebaiknya pulang aja. Kita tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Permisi. Udah, cukup ya, cukup. Pak, bentar saja, Pak. Udah. Wah, nggak nyangka, Eng. Kejadian kemarin itu ternyata yang melakukan itu Pak Rino loh. Iya, Pak. Saya benar-benar nggak nyangka. Aduh, ada apa nih? Lagi ngobrolin apa sih? Pak Indro nggak tahu yang kejadian kemarin, Pak. Apa? Iya, Pak. Ini benar-benar berita yang paling heboh semenjak saya kerja di sini. Iya, ada apa? Heboh apaan? Itu Pak Indro. Yang melakukan pelecehan ke Bu Kate itu ternyata Pak Rino. Dia melakukan pada saat karyawan lagi belum pada datang, Pak. Kejadiannya di gudang. Kapan itu? Hari Selasa kemarin itu. Lah ya nggak mungkin. Pak Rina itu sepanjang malam sama saya. Loh, Pak Indro. Kok nggak mungkin bagaimana sih, Pak? Pak Rina itu sepanjang malam sama saya. Dan saya tahu dia nggak kemana-mana. Kalau memang benar begitu, Pak Hendro tolongin Pak Rino deh. Kasihan dia, Pak. Jadi tersangka, padahal dia tidak melakukannya. Maaf, Pak. Maaf mengganggu. Kalau boleh saya tahu, apa Pak Indro sudah bicara dengan Bapak? Bicara soal apa? Soal pelecehan seksual Pak Rino dengan Bu Kety, Pak. Dia ngomong apa, Pak? Pak Indro bilang dia akan membantu Pak Rino untuk memberikan kesaksian, Pak. Pak Indro tahu persis Pak Rino saat itu sedang bekerja saat kejadian. Karena Pak Indro saat itu sedang menemani Pak Rino bekerja, Pak. Pak, ini ada uang buat Bapak. Saya harap kejadian Pak Indro jangan sampai ada yang tahu ya. Bapak ngerti maksud saya kan? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Oke. Nanti Bapak cari Pak Indro sekarang. Suruh dia ke ruangan saya 1 jam lagi. Ya? Baik, Pak. Makasih, Pak. Si Buratna itu jam kenal nggak? Iya, tahu. Dia jual sutra bagus-bagus. Jam Sri, coba nih lihat, baca. Apa sih? Itu lihat tuh ada foto. Ini kan mantu Jeng Sri, yang mantan napi itu. Aduh, kok bisa sih Jeng Sri? Ridho lagi. Bikin ulah apa lagi dia? Dasar jahat, bikin malu. Kenapa dia bikin aku malu berkali-kali? Rino, kamu tuh benar-benar bikin mama malu terus. Dasar laki-laki buaya penjahat kamu. Kamu tuh gimana sih?
datang marah-marah. Kamu tuh masih aja ngebelain suami kamu yang bikin masalah terus. Gak enak didengar tetangga, jangan teriak-teriak dong. Rino, kamu tuh kurang ajar ya. Kamu tuh telah mencoreng keluarga kami. Kamu tuh bikin sial keluarga kami, tahu nggak? Hanifah, coba kamu pikir dengan akal sehat ya. Udah tahu suami kamu tuh penjahat, penipu. Sekarang dia tuh pemerkosa. Ma, semua pemberitaan yang Mama dengar itu salah. Aku berani bersumpah aku nggak melakukan apa-apa. Aku berani sumpah. Hanifah, coba kamu pikir dengan jernih nih. Pikir dengan jernih. Dia itu pernah bohong sama kamu. Dan terus berbohong. Dan dia akan jadi pembohong. Kamu tuh masih ngebela-belain suami kamu. Kamu tuh gimana sih? Percaya gitu aja sama ini nih. Mas, udah Mas, udah. Hanifah itu udah stres. Mama jangan tambah-tambahin Hanifah pikiran lagi. Ya ampun, Han. Maafin aku, Han. Aku jujur, aku nggak pernah ngecewain kamu. Udah deh, Mama mendingan pulang. Mama percuma lihat drama-drama kalian seperti ini. Hanifah, denger ya. Pokoknya kamu harus cerai. Harus cerai, kata Mama. Gak. Ya ampun, apa lagi sih? Hanifah, tunggu. Hanifah, tunggu, Hanifah. Hanifah, kamu tenang dulu aja ya. Kamu duduk dulu. Hanifah, sudahlah. Kamu tenang dulu aja ya. Sebelum kasus ini benar-benar jelas, kamu jangan terlalu banyak mikir. Tenang aja. Gimana saya bisa nggak mikir, Pak? Gimana saya bisa tenang? Sementara kasus ini menimpa suami saya sendiri. Iya, saya ngerti. Mungkin saat ini kamu sedang butuh seseorang untuk teman ngobrol. Dan saya akan siap menemani kamu ngobrol. Mungkin aja bisa mengurangi beban pikiran kamu. Permisi Pak, saya mau ke toilet dulu. Iya, silakan. Halo, Hanifah? Hanifah, kamu itu harus buru-buru menceraikan Rino. Mama tuh nggak mau punya mantu tuh banyak kasus. Jelas-jelas dia tuh udah bohongin kamu. Dia nggak pernah bilang kan bahwa dia tuh mantan napi, udah punya istri. Sekarang ini dia berani-beraninya melecehkan sekretaris atasannya. Udahlah Hanifah, kamu tuh udah nggak usah banyak mikir. Mama tuh malu. Nanti mau dikemanain muka Mama ini? Halo, selamat pagi. Ya halo? Saya Dito, atasannya Rino. Oh selamat pagi Pak. Oh maaf, saya Sri, ibunya Hanifah. Ini kesempatan yang baik. Iya, tidak apa-apa Ibu. Kebetulan saya sedang bersama Hanifah. Oh ya Pak, ya terima kasih Pak. Oh, iya Ibu. Panggil saja saya Dito. Iya Bu, saya juga bingung dengan kelakuannya Rino. Sebenarnya saya juga kasihan dengan Hanifah Bu. Padahal dia kan istri yang cantik. Bosnya Rino berarti pasti kaya. Tapi kenapa angkat handphonenya Hanifah? Memangnya Hanifah dan Dito lagi di mana ya? Halo, Bu.
Oke Pak, oke baik Pak. Ya, besok kita ketemu ya Pak ya. Di restoran dekat kantor Bapak saja.